Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, ihsan dengan santuy. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan juga afiat. Amin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga beliau mensyafaati kita nanti di yaumil akhir dan mengenali kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada guru-guru ngaji, guru-guru sekolah semuanya, semoga Allah angkat derajatnya dan berkahi kehidupannya. Amin. Dan juga yang belajar juga diberkahi kehidupannya. Amin 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 amin. Gimana? Gimana kabarnya guru? Sehat guru? Baik, sehat. Gimana Bang Haji kabarnya? Alhamdulillah baik guru. Jadi gini Bang Haji, kita sering-sering sebentar, tapi penuh ilmu. Iya. Penuh ilmu. Saya punya jemaah, ada yang ngaji. Oh iya guru. Dulunya liar, kayak binatang. Mungkin apa tuh? Nggak ada yang bisa ngendaliin beliau lah. Dulunya mungkin kalau dalam bahasa biologi ada omnivora, herbivora, terus karnivora, dia rakuspora. Apa yang dimakan? Minum solar, memakan paku, memakan baut, memakan aspal mungkin tuh ya. Parah dah hidupnya, tapi walau-walam ya kita nggak tahu bagaimana ininya. Mungkin nanti kita bisa sharing sama beliau ya. Siap. Awal mulanya kok bisa sih dia mengalami hal-hal yang mohon maaf kehinaan gitu, tapi bagi dia mah enak-enak aja. Terus kok bisa sih dia bisa tiba-tiba mau loh berubah hidupnya. Apa karena keluarganya, apa karena dia kepentok parahnya? Nah, gitu. Ya mungkin kita panggilin aja kali. Panggilin aja guru ya, siap. Kali para podcaster. Para podcaster juga jangan lupa sembari relax. Iya. Sambil ngopi, jangan lupa pada salatnya, ngajinya juga. Iya. Siap. Boleh kita panggilin dia. Namanya siapa guru? Namanya Imam Charles. Imam Charles. Sahabat Siregar. Charles. Charles namanya. Ya Allah. Ya, kita silakan. Imam Charles. Gimana? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Dari mana? Assalamualaikum podcaster. Waalaikumsalam. Dari mana? Iya, dari rumah ke sini ya, dapat undangan nih dari guru, dari pengajian nih buat ikut acara di sini. Mungkin bisa cerita-cerita nanti pengalaman saya di sini gitu ya. Duduknya sila aja Bang, jangan kayak bener ya. Itu ros kayak donat. Kita mainnya santai-santai aja gitu. Iya. Jadi gini Pak Imam nih. Dulu kan kita mungkin baru kenal ya dalam pengajian ya. Iya guru. Tapi antum mungkin bisa ceritakan dong dulunya bagaimana kehidupan, kita nggak ngomongin dari bayi, kelamaan nggak, tapi mungkin dari antum sebelum nikah tuh. Ngapain aja sih? Apakah antum udah kenal agama? Apakah antum bagaimana kok bisa gitu sampai sekarang ini nih? Iya, sampai bisa kembali kepada Allah ya guru ya. Belajar di sharing dong gimana awal mulanya nih. Jadi awal mulanya tuh emang dulu dibilang brengsek wonder ya. Brengsek wonder gitu kan. Dulu itu yang namanya haram kita halalin. Yang dulu nggak boleh kita bolehin. Bahkan hal sekecil-kecil mungkin ya yang nggak boleh kita bolehin. Udah nggak peduli gitu kan ya. Yang kita pikirin cuman dunia aja gitu kan ya. Terus buat saya itu jauh dari agama, dari orang-orang pengajian, bahkan sampai jauh dari guru-guru gitu. Itulah kenapa sih yang saya pikirin cuma dunia aja ya guru ya. Gitu. Itu yang dilakuin apa aja tuh Pak Imam tuh yang haram jadi halal tuh kan? Iya, tadi yang nggak boleh. Ya kira-kira apa itu kan? Haram jadi halal. Ini maksudnya pelajaran. sunat atau gimana ya? Banyak hal ya.
Ya salah satu contohnya gitu ya, kita ngambil hak orang lain tanpa ngomong-ngomong gitu kan ya. Dulu saya pernah ya mungkin ngambil solar gitu kan ya, saya ngambil barang-barang milik orang, mungkin nggak bisa disebutin satu persatu, intinya saya ngambil tanpa sepengetahuan orang itu dan nggak ada pikiran macem-macemnya, cuek, Itu bodoh amat dilakuin aja. secara sadar apa nggak sadar? Kalau dilakuin itu secara sadar ya guru ya, secara sadar. Intinya semuanya ujung-ujungnya duit, duit. Gimana cara jalannya gua mesti dapat duit, gitu kan ya. Itu udah nikah apa belum? Itu sebelum nikah ya guru ya, Sebelum nikah? sebelum nikah ya, itu. Berarti masih pribadi lah ya kalau ngomongin dosa ya, karena Iya. untuk diri sendiri ya. Ya, ya. Tapi orang tua tahu tuh antum berbuat hal itu, minum solar, makan paku, enggak? Orang tua itu nggak tahu sama sekali kelakuan saya gitu kan ya. Soalnya dari tempat orang tua, tempat saya bekerja gitu kan ya, jauh gitu. Andai pun orang tua tahu pasti marah, ngomel Pasti gitu kan ya. Nggak bisa orang tua saya ngelihat saya kelakuan saya bejat kayak gitu, brengsek kayak gitu, pasti marah lah gitu kan ya. Gitu. Pak Imam dirakoin Oh, dulu Pak, dirakoin, biar dirakoin. Oh santai. iya 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 iya. Minum Pak Imam. Ya, untuk sahabat Tapi, ngopi saya ini jangan lupa diminum dulu. ya. Itu dulu Ya, ya. biar relax. Dalam hidupnya Pak Imam sebelum nikah udah melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas manusiaan ya Bang ya, karena mungkin mohon maaf udah ngambil hak orang, sadar lagi kan gitu ya. Sadar. Padahal kan agama nggak boleh tuh ya, yang gitu ya. Iya, betul Lalu guru. ketika udah nikah tuh Pak, masih hal yang sama ngelakuin Hal itu masih terus berlanjut ya guru ya. sampai udah punya anak. Sampai udah punya anak juga gitu kan ya. Soalnya tetap kita masih jauh dari lingkungan agama gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang walaupun orang udah banyak bilang sholat lu, berubah lu, tetap nggak bisa Nggak gitu mempan. kan ya. Ya mungkin nggak mempan lah bahasanya gitu, bodoh amat gitu kan ya. Nggak ada pikiran-pikiran ke sana. Yang penting dapat Intinya, duit ya, Pak ya. Penting duit. Yang penting penting duit, duit ya. pikir tujuan dunia ya gitu. Nah ketika udah nikah tuh hal-hal begitu kan yang dilakuin, itu duitnya buat pribadi apa keluarga? Itu yang jadi pertanyaan tuh selanjutnya tuh. Nah kalau duitnya itu gitu kan ya, yang saya dapat seperti itu mungkin bercampur juga ya, hasil kerja juga, hasil begitu juga, tetap kita nggak tahu mana yang mana yang ini, kita bagi juga tuh buat keluarga, buat anak gitu kan ya. Taunya gitu kan ya, ketika udah nikah kita jadi suami tetap aja kita kasih duit nih buat ini tanpa pengetahuan istri duitnya dari mana gitu. Jadi nggak tahu itu. Gitu. Oh, istri pun nggak tahu tuh, Pak. Nggak tahu Nggak itu. tahu. Tapi istri dulu kerja atau rumah tangga? Istri dulu rumah tangga ya guru ya gitu. Itu ente tinggal di mana itu dulu tuh? Jadi kalau saya tinggalnya itu awal itu di Rawabuntu ya, Buntu. Tangerang. BSD ya? Tangerang BSD. Jadi Pak kalau boleh ditarik ya Pak, berarti antum pakai ganja gak? Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Mabok? Mabok jarang ya guru ya. Jarang. Oh, tapi pernah ya? Pernah ya? saya. Tapi tadi ya mungkin minum solar, Ya itu dia. makan paku. Itu kan udah parah juga ya Pak. Kalau orang biasa mungkin kesel kalau makan paku kan gitu ya. Mungkin udah tayang kali guru ya tenggorokannya. Yang jadi pertanyaan Pak mungkin buat para podcaster tuh, selama ngelakuin itu ketahuan nggak tuh? Mohon maaf tuh. Iya, pernah ketahuan nggak tuh, Pak? Kan sering banget tuh, Pak. Alhamdulillahnya gitu kan ya. Walaupun pernah ketahuan tuh orang masa bodoh amat. Jadi istilahnya urusannya masing-masing. Lulu gua gitu. Jadi ketika dia nggak cukup bilang apa, nggak tahu saya gitu. Oh, itu ketahuan sama teman kerja atau sama yang Orang punya lain. barang itu? Orang lain. Orang lain ya? Orang lain tuh. Itu kejadian pas di Rawabuntu apa Itu yang sekarang nih Ciputat? di Ciputat ya. Ciputat. Di Ciputat itu. Gitu. Emang Pak, ente kan dengar-dengar nih ya, di sekolah ini ya, di SMK Purnama nih, yang gitu aneh pernah ngobrol sama bapak ente nih. Katanya ente jago akuntansi ya. Iya. Tapi kenapa ente bisa ngelakuin hal-hal begitu tuh Pak? Sedangkan mungkin harapan bapak ente mungkin ente yang
bener lah hidupnya kan gitu ya. Iya. Apa karena ente liar, emang liar? Apa karena nggak ada didikan orang tua? Apa gimana nih? Apa faktor lingkungan? Iya, pergaulan. Kalau dibilang liar ya guru ya, sekolah itu saya nggak liar. Ngikutin semua apa sih yang disuruh orang tua. Terus sekolah, berangkat sekolah. Ketika saya lulus, mulai di situ. Petualangan baru dimulai itu. Mulai diajak kerja jadi kuli gitu kan ya. Dari situlah mulai kita ngambil hak orang lain yang bukan hak kita. Berarti gitu dari kan ya. itu jadi kuli, orang tua tahu. Orang tua tahu gitu Marah kan ya. Orang tua tahu. Setahuannya kalau di sekolahin maunya tinggi. Iya. Gitu-gitu. Iya. Awal-awalnya sih marah ya, gitu kan ya. Soalnya apa nggak sesuai harapan orang tua yang pengen ya maaf kerjanya yang rapi gitu kan ya. Mungkin dibilang di kantoran gitu kan ya gitu. Tapi ini di luar harapan orang tua. Yang Gitu. namanya kantor nggak mesti rapi pak. Iya. Hansip hijau-hijau. Iya. Ya. Gitu Iya, ya. gitu. Lu ngelakuin gitu udah berapa lama itu, Pak? Ada 10 tahun, belasan tahun tuh, Pak. Mungkin lebih. Lebih? Ya. 15. Banyak lebih itu guru itu. Ya, Nah, yang jadi soal tuh pak, itu doang kejahatannya. banyak yang lain guru ya, gitu kan ya. Cuman kalau di satu persatu banyak lah itu ya. Intinya buat saya ini brengsek gitu. Brengsek gitu. Lu sadarnya pas umur berapa itu, Pak? Terus juga sadarnya karena apa itu, Pak Imam? Jadi awal-awal saya itu sadar ya sebelum lebaran 2 tahun kemarin itu. Tiba-tiba ada momen gitu kan ya. Dada saya sakit. Ketika dada itu sakit benar gitu kan ya. Ya mungkin entah bisa diibaratin sih kayak kepala ini kejedot apa gitu kan ya. Ada pikiran tersendiri di situ. Wah, dada gua sakit. Seumpamanya gua mati, gua bawa apa ya? Bekal gua apa ya? Anak gua masih kecil-kecil gitu kan ya. Itu yang jadi pertanyaan itu sebelum ketemu jawaban. Sehari, 2 hari. Mungkin kalau dibilang bengong aja gitu. Selalu duit kali. salah satunya itu juga gitu ya. Gitu. Ya, salah satunya itu juga. Terus juga berhari-hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu terus kepikiran itu kan ya. Gitu. Terus gini pak, tadi gara-gara momen tadi 2 tahun belakangan, ente juga pernah ngomong tuh dulu sama saya katanya mohon maaf lagi kerja, tiban bis tuh, meleset tuh. Ya. Itu ente mungkin kejahatan kali tuh apa gimana tuh? Dongkraknya dongkrak palsu kali. Iya, emang itu pernah kejadian sekitar beberapa tahun yang lalu. Ketika saya kerja gitu kan ya. Salah satu bis itu ada kebocoran radiator gitu. Kebocoran radiator, saya diminta tolong untuk bantuin betulin radiator tuh. Nah, ketika betulinnya itu saya mesti bongkar gitu kan ya, dan mesti dongkrak. Entah siapa yang mula-mulain dongkraknya. Gitu kan ya. Saya di atas, dia di bawah. Gitu kan ya. Dongkrak. Akhirnya saya gantian turun ke bawah buat nyopot radiator. Iya. Nah, disitulah momen itu terjadi itu. Di tempat dongkrak yang tanah basah gitu kan ya, dongkrak itu meleset. Ambles ya. Ambles. Tanah ambles. Nah, habis itu jatuh nibanin saya itu. Nibanin saya gitu kan ya. Itu sekitar 30 orang tetap nggak bisa ngangkat. Gila, gitu berat kan. habis. Iya, gitu. Hidup tuh ente tuh. Mungkin sekitar 5 menit Setengah pingsan. sadar ya? Setengah sadar. Ya, Akhirnya pingsan saya. Sadar-sadar di rumah sakit gitu. Ditanya-tanya ketibaan bis gitu kan ya, dibawa sama mobil polisi. Iya. Nah, itu saya nggak sadar, itu saya dapat cerita doang gitu kan ya. Itu ketibaan bis. Banyak hal yang lain lagi ya, yang saya ditabrak mobil. Waduh. Yang saya di ketiban ban bis juga itu. Tiban terus ya, Pak?
banyak hal-hal yang begitu. Terus ban truk meledak. Ya itu juga. Ente kompak tapi ditinggal meledak tuh ban. Meledak juga ya, banyak hal itu yang bikin Tapi belum sadar. tapi belum sadar saya gitu kan ya. Tumpah. Akibat kipas. Meler. Meler intinya. Itu belum sadar itu. Maaf nih Pak, maaf. Ngomong-ngomong nih Pak ya, tadi kan yang duit hasil-hasil yang dari kebaikan Bapak lah itu. Ya, Yang Pak Akui Solar itu. Ya. Yang buat keluarga. Tapi kalau yang buat pribadi tuh buat apaan tuh Pak? Banyak hal juga. Banyak ya. hal juga? Apa? Intinya buat seneng-seneng. Dengar-dengar ente jago mancing. Nah, salah satunya itu. Saya pernah mancing juga. Mm-mm. Mancing ikut lomba gitu kan ya. Saya udah nggak mikirin gitu kan ya, harga tiket berapa, harga umpan berapa. Intinya cuman buat kesenangan pribadi. Dengan pribadi. Kesenangan Sampai lupa pribadi. keluarga tuh ya. Itu sampai Gara-gara lupa mancing. keluarga gara-gara mancing. Mohon maaf mungkin dari duit hasil begituan Tuh. digunakan buat mancing. Ya. Gitu. Jadi Tuh. udah begini. Kan begitu ya. Iya. Iya. Iya, banyak lah gitu guru. Gitu. Berarti hobinya mancing nih Pak Imam nih. Dulu Iya. mah begitu. Dulu begitu. Dulu begitu. Oke, nepo Ji. Banyak lah hobinya dulu. Mukanya kriminal. Ya, bukan begini lu kriminal. Tapi kan hatinya orisinil ya. Iya. Aduh. Saya cilok. Aduh. Iya, gitu. Iya. Banyak hal gitu. Itulah yang bikin. Tapi Pak, kan tadi udah ada kejadian-kejadian Ah. dari awal sampai cerita sebelum nikah, sampai udah nikah, mungkin ente punya anak satu, kan gitu ya. Apa nggak ada Pak isyarat-isyarat dari Tuhan tuh Pak? Udah tobat, iya, iya. belum? Hmm. Apa ente merasa, gue kayak nggak apa-apa, gue biasa aja kayaknya gitu ya, kalau bahasa kitanya mah belum tuh ya. Kalau isyarat itu banyak dari kecelakaan gitu kan. Tadi tabrak mobil tuh? Ya. Itu tabrak apa tuh? Mobil angkot? Tabrak Apa mobil taksi. pribadi? Oh, Taksi. Tabrak mobil taksi Sinyal tuh mobilnya. yang berkali-kali kejadian itu saya tetap masih nggak sadar. Andai pun Tuhan udah berkehendak, udah maunya, mungkin bisa dibilang saya udah meninggal. Bahkan pahit-pahitnya saya udah cacat. Perbandingannya besi baja sama tulang kita kekuatannya seberapa gitu kan ya. Iya. Pasti kuatan baja itu. Tapi alhamdulillah gitu kan ya. Saya masih dikasih selamat normal gitu kan ya. Katanya kebal loh Pak. Baja sama dia. Patah. Wah, kalau itu Tangannya saya patah. Bukan bajanya. Bukan baja. iya. Ya gitu. Tetap saya masih nggak sadar dari kejadian berulang-ulang itu. Mungkin seperti kayak tadi saya bilang, jauh dari lingkungan agama, Dari lingkungan. jauh dari mungkin orang-orang haji, mungkin orang-orang soleh gitu kan ya. Nggak ada yang menasehati, ngasih tahu saya gitu kan ya. Nggak ada. Iya, Tetap iya. seperti bodo amat gitu, nggak terpikir Daripada, gitu. apa namanya Pak, poin-poinnya mah kita udah dapat nih Pak. Kenapa antum bisa berbuat itu? Karena mungkin kurangnya pengetahuan agama. Ini buat para podcaster juga nih. Iya. Apa yang menjadi pengalaman Pak Imam Charles? Anda juga bingung namanya Imam Charles, harusnya mah Imam Ali kayak apa Imam Pedang Sayyidina Ali kayak apa gimana, tapi namanya Charles. Walau alam, nanti mungkin di part selanjutnya Iya, kan ya siap, Bang Haji siap, ya, iya, Bang gitu. Imam ya. Ya. Boleh kita akan kulik lagi karena kan dari tadi kita udah nanya tentang pengalamannya bagaimana. Antum sampai bilang diri antum saya ini brengsek kan gitu ya. Mungkin nanti di part kedua kali ya kita Iya, akan iya, bedah siap. sampai tuntas sih. Oke. Apa juga tuh ada penasaran tuh namanya Imam Charles. Nah, gitu Aduh. juga nanti kita harus tahu nih pada Iya, podcaster iya, nih. iya, iya. Kita Namanya tunggu. unik kan Unik. gitu. Oke, ente kan salib. Terus canda Bang. Ya udah boleh Iya, kali. Siap. Buat Ya, para podcaster di rumah jangan lupa di like, komen. subscribe, and share. Bila mana saya, Bang Haji Andri, dan mungkin Pak Imam Charles tadi salah kata, salah perbuatan ya mohon Ya, dimaafkan sama minta juga maaf ya. Yuk kita Ya. ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.